Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kesehatan kita bisa kita isi dengan amalan-amalan yang baik. Mudah-mudahan sisa umur kita ini juga menjadi sisa umur yang barokah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Selanjutnya kita akan kaji pada surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Mudah-mudahan cukup waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini satu ayat yang kedua. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang mukmin, ay al-kamilunal iman, orang yang sempurna imannya. Jadi kalau kita mengukur iman kita sudah sempurna apa belum, ada kriterianya yang disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayatnya ini. Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama-nama Allah, asma Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya, ay khofat, yakni takut hatinya. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayatu, ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka akan bertambah-tambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka berserah diri. Jadi kriteria yang pertama, orang mukmin yang benar itu dia punya sikap sami'na wa ata'na terhadap firman Allah, terhadap ayat Al-Quran. Jadi istilahnya tidak ngeyel, kok begitu sih, kok begitu sih, tidak. Jadi kalau dijelaskan tentang isi kandungan Al-Quran, sikapnya sami'na wa ata'na, ya saya dengar dan saya patuh. Artinya patuh kepada isi yang terdapat di dalam Al-Quran. Jangan seperti orang kafir, sami'na wa asaina. Ketika Rasulullah berdakwah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mereka katakan sami'na, saya dengar, wa asaina, tapi saya menentang. Ya, jadi mereka ogah ngikuti Al-Quran, dengar sih dengar. Jadi orang kafir mendengarkan Al-Quran nggak ngaruh istilahnya, tidak ada efek sama sekali. Tapi orang mukmin yang benar, orang mukmin yang baik, ketika dibacakan Al-Quran, ketika dijelaskan Al-Quran, maka ada efeknya, ada pengaruhnya di dalam hatinya, menambah imannya. Ini penting. Pak, kan ayat Al-Quran kan bahasa Arab, kami orang Indonesia kan nggak bisa, nggak paham. Makanya itu perlunya ngaji. Jangankan kita yang orang Indonesia, orang Ajam, orang Betawi, ya, orang Arab sendiri ngaji. Zaman Rasulullah sendiri emang nggak ada ngaji. Ngaji yang ngajar Rasulullah ya seperti ini, diajarkan kepada para sahabatnya.
Ada yang diajar ayat per ayat, hanya ayat dibacakan saja, ditirukan, kemudian dihafalkan oleh murid-muridnya. Nah, murid-muridnya Rasulullah itu istilahnya sahabat ya. Jadi kalau disebut sahabat Nabi itu bukan temannya Nabi, maksudnya murid-muridnya Nabi yang mengikuti ajaran Nabi. Itulah sahabat yang hidup pada zaman Nabi atau zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah juga menjelaskan isi kandungan ayat Al-Quran. Maka itulah terjadi apa yang namanya hadis, ya, hadis qauli, ucapan, perkataan. Jadi Nabi mengucapkan, menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quran, kemudian disebut hadis, penjelasan-penjelasan. Maka ada yang dinamakan hadis, namanya tafsir bil maksur, yaitu tafsir yang dijelaskan, jadi ayat yang dijelaskan dengan ayat yang lain, atau ayat dijelaskan dengan hadis Nabi, namanya tafsir bil maksur. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau orang beriman, dia mau memahami ayat-ayat Al-Quran, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia bertawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Berserah diri. Kita namanya manusia ini kan bergerak setiap hari, berusaha setiap hari. Ada yang berdagang, ada yang jadi pegawai kantoran dan lain sebagainya, ada yang jadi satpam, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, dan seterusnya. Itu semuanya usaha. Usaha. Hasil akhir daripada usaha terserah Allah. Kita tidak bisa menentukan hasil kita seapa. Nanti saya dapat duit berapa, yang nentuin siapa? Allah. Ketika dia bisnis, dagang, saya nanti dapat untung sekian, itu kan hanya perkiraan. Oleh karena itu, kalau kita melakukan sesuatu, mengatakan insya Allah, insya'a, jika dikehendaki Allah oleh Allah. Jika Allah menghendaki, ya berhasil. Kalau tidak, ya terserah. Itu namanya tawakal. Oleh karena itu, orang yang beriman tidak boleh sombong. Wah, saya nanti pasti akan untung sekian, laba saya sekian, pasti sekian. Atau saya nanti pasti menang kalau main bola. Loh, kok pasti? Yang memastikan itu siapa? Yang punya kepastian itu hanya Allah. Kita kan cuma usaha saja. Ya, usaha. Banyak contoh-contoh orang yang berusaha, tapi hasilnya belum tentu sesuai dengan keinginannya. Cita-cita juga begitu. Boleh kita bercita-cita setinggi langit, ya, tapi nanti hasilnya Allah. Itulah maka dijelaskan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sikap orang yang beriman yang benar adalah sami'na wa ata'na. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang kedua, alladzina yuqimuna sholah, yaitu orang-orang mukmin yang benar itu mau mendirikan sholat, yaitu nabiya bi huquqiha, sholat sesuai dengan aturannya. Waktunya zuhur ya siang sholat, sore asar, nanti maghrib, isya nanti malam, besok pagi subuh, dan begitu seterusnya. Sehari berapa kali sholat kita? 5 kali minimal yang wajib, ya. Kalau ditambah yang sunnah ya lebih. Ada yang namanya qobliyah, ada yang namanya ba'diyah, ada yang namanya duha, ada yang namanya witir, dan lain-lainnya. Jadi banyak sebenarnya kalau kita mau, tapi sekurang-kurangnya 5 waktu itu. Jadi itu salah satu indikator seorang mukmin yang benar. Nah, kalau sholatnya cuma 3 kali gimana? Misalnya asar, maghrib, isya saja, subuh enggak, zuhur enggak, zuhur karena sibuk, ya, subuh belum bangun, ya, sholatnya juga 3 kali saja. Bagaimana? Ya, itu tidak mukmin yang benar. Ya, walaupun ngaku kayak apa, sumpah-sumpah saya adalah orang mukmin yang benar, ya nggak bisa. Itu dari kritik, ya, wa yuqimuna shalah saja sudah tidak benar. Oleh karena itu kita bisa membaca
siapa-siapa kita yang benar-benar imannya dan siapa yang bukan. Istilahnya anak sekarang iman yang kaleng-kalengan, iman yang abal-abal. Banyak orang ngaku mukmin, ngaku muslim, tapi kok salatnya nggak 5 kali. Nah, itu dipertanyakan ya. Jadi menurut Al-Quran, yang benar itu adalah sesuai dengan kriterianya, alladzina yuqimunas shalah ya'tuna bi huquqiha wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rizki yang aku berikan kepada mereka, yunfikun, mereka mau menginfakkan. Menginfakkan itu membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk kebaikan, untuk sedekah, ya, untuk bantu masjid, untuk bantu majelis taklim, untuk bantu musola dan lain-lain. Itu yunfikuna fi sabilillah, ay fi taatillah. Ya. Jadi kalau tadi yang pertama berkenaan dengan akidah, sehingga tawakal, ya, itu akidah, isi di dalam hati, keyakinan terhadap Tuhan seyakin-yakinnya, maka dia menyerahkan diri kepada Allah apa keputusannya. Kemudian yang kedua, dia mau mendirikan sholat, ibadah mahdoh, ya, sholat. Jadi tidak cukup hanya iman saja, tetapi juga disertai dengan realisasinya adalah sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mau berbagi kepada orang lain, menginfakkan hartanya tadi. Ya, yang pertama kalau sebagai kepala rumah tangga, ya, memberi nafkah kepada keluarganya. Itu yunfikun, memberi nafkah yang baik, yang benar, dengan cara mencari rezeki yang halal untuk biaya sekolahnya anak-anak, untuk biaya makannya, untuk biaya transportasinya, pakaiannya, dan seterusnya. Kalau masih sekolah, biaya sekolah. Kalau kuliah, biaya kuliah. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua yang benar. Ya, kalau orang tua yang nggak benar, ya tidak dirawat anaknya, bahkan bisa dibuang anaknya. Naudzubillah, ya. Nah, orang mukmin yang baik maka pasti sayang kepada anak-anaknya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Jadi haqqo itu hak, benar. Jadi kalau tanya mukmin yang benar yang mana? Ya yang tadi, yang ada kriterianya. Dia ada akidahnya kuat, keyakinannya kuat terhadap Tuhan, terhadap Allah. Kemudian dia mau ibadah mahdoh, contohnya tadi melakukan sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga, dari harta sebagian itu, sebagian kecil dari hartanya untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk memberi hadiah, dan lain-lainnya. Yang jelas tidak dihabiskan untuk dirinya sendiri. Justru yang kita infakkan itulah harta yang menjadi celengan. Kalau orang sini nyebutnya celengan, ya kerennya dikit apa? Investasi atau tabungan. Itu yang tidak habis. Jadi yang kita infakkan, kita sedekahkan itu, yang harta itu yang akan kekal abadi. Jadi kebaikan-kebaikan itu yang diinvestasikan. Kalau kita tidak pernah bersedekah, bahkan duit saya sedikit, ya duitnya sedikit, sedekahnya ya sedikit. Duitnya sedang, ya sedekahnya sedang. Duitnya banyak, ya sedekahnya banyak. Kalau gajinya berpuluh-puluh juta, sedekahnya cuma 2.000. Nah, itu yang nggak sesuai. Ada orang punya duit 10.000 tapi berani infak 2.000. Bayangkan 10.000 dikeluarkan 2.000, berapa persennya? 20%. Kalau orang gaji 10 juta nyumbang cuma 2.000, berapa persen itu? Ya, jadi Allah juga akan mengukur sejauh mana orang itu berinfak atau mengeluarkan sebagian rizkinya. Kenapa? Karena orang yang mau berinfak itu dia sadar bahwa rizki itu datangnya dari Allah. Allah yang memberi. Kita semua ini diberi oleh Allah.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun yang tidak diberi rizki oleh Allah. Allah yang ngasih. Oleh karena itu kadang-kadang juga nggak habis pikir, ada orang kok nggak bisa makan, nggak punya duit sama sekali, nggak punya rizki sama sekali. Itu aneh. Bagaimana aneh? Karena kita diberi akal, kita diberi tangan, kita diberi kaki, bisa mikir, bisa bergerak, bisa usaha. Kok tidak bisa? Kan aneh. Cacing saja yang di dalam tanah bisa makan. Makan nggak cacing? Makan. Kalau nggak makan, mati. Buktinya hidup. Bahkan cacing itu sebentar aja beranak pinak udah banyak gitu. Itu ada teman-teman yang miara cacing itu di ember. Kalau ada orang sakit biasanya minta tuh Ustadz Subhan tuh, yuk cacing yang panjang-panjang itu bisa banyak kriak-kriak gitu. Padahal nggak dikasih makan. Ya, kok dia bisa nyari makanan hanya di ember itu aja. Itulah kehebatannya Allah, memberi rizki kepada yang namanya binatang melata, termasuk manusia. Binatang aja nggak punya otak. Punya otak nggak? Enggak. Bisa dagang gado-gado nggak? Nggak bisa. Ya, bisnis nggak bisa. Tapi makan. Nah, masa manusia nggak bisa? Oleh karena itu kita dituntut berpikir bagaimana agar supaya kita mendapatkan rizki yang halal dari Allah. Apakah pasti dapat? Pasti dapatnya. Cuma berapa besarnya itu Allah yang nentuin. Sama-sama orang buka toko, si A buka toko, si B buka toko. Yang satu hari dapat untung 50.000, yang satu sebelahnya dapat untung 100.000. Kok bisa? Padahal dagangannya sama persis. Siapa yang memberi? Allah. Yang menentukan siapa? Allah. Nah, belum lagi kalau kita urut yang lebih jauh, misalnya dulu sama-sama kita punya teman waktu sekolah, waktu di SD, waktu di SMP, atau waktu di aliyah, sama sekelas. Tapi begitu dia jadi alumni, udah jadi keluar, masing-masing rezekinya beda-beda. Ada yang punya rumah, rumahnya kecil. Ada yang punya rumah, rumahnya sedang. Ada yang punya rumah lebih dari satu, padahal di satu bangku. Ya, artinya ilmunya, modalnya sama, tapi rizkinya beda. Yaitulah Allah memberi. Ya, oleh karena itu yang penting kita berusaha, setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, berilah saya rizki. Rizkinya berapa? Nggak usah kita tentuin. Ya Allah, saya beri duit 1 juta dong. Ya Allah, berilah saya duit 10 juta dong. Lah nggak bisa, kita nggak bisa nentuin begitu. Pokoknya ya Allah, berilah saya rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Udah gitu aja, titik. Nanti berapa ngasihnya Allah. Dan Allah pun juga tidak perlu kita dikte. Ya Allah, saya dagang ini beri untung yang banyak. Ya nggak bisa. Belum tentu. Rizki itu tidak harus dari dagangan itu. Mungkin kita berdagang hanya sebagai usaha saja, tapi rizkinya justru dari yang lain misalnya. Banyak hal-hal yang semacam itu. Ini adalah merupakan keyakinan-keyakinan bagi orang mukmin atau orang yang beriman. Jadi orang beriman yang benar itu kriterianya seperti tadi itu. Dia punya iman yang kuat, dia ibadahnya yang kuat, ibadahnya yang benar, dan kalau rizki dia mau berbagi. Hanya inilah Bapak dan Ibu sekalian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.